Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana panjangkan umur kita bisa kita bertemu pada hari ini lagi ya. Sebelum kita mau belajar, pada hari ini kita akan membaca doa dulu sebelum belajar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, amin. Sebelum kita mau lanjut ke pelajaran bahasa Melayu hari ini, sebelum kita melanjut hari ini, Umi akan mengajar tentang ayat. Ayat sebelum kita mau lanjut, kita mari mengenalkan ayat itu adalah sekumpulan perkataan yang mempunyai maksud yang sempurna. Itu adalah maksud ayat. Binaan ayat adalah sempurna mestilah mengandungi dan bahagian utama ialah subjek. Subjek itu benda dalam predikat. Predikat itu cerita. Ayo kita lanjut. Terusnya maksud ayat. Jadi ayat itu terbahagi kepada subjek dan predikat. Maksud ayat tunggal yaitu ayat yang terbina daripada dua bahagian, yaitu subjek dan predikat. Subjek itu yang Umi sudah kata tadi, yaitu benda, dan predikat itu cerita. Subjek itu bahagian ayat yang diterangkan. Terusnya predikat itu bahagian ayat yang menerangkan subjek. Oke, subjek ayat tunggal. Terusnya jenis-jenis, kita mengenalkan jenis-jenis ayat tunggal. Ada apa saja, yaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah. Ini jenis-jenis ayat tunggal. Terus lanjut, ayat penyata adalah untuk memaklumkan atau menyatakan sesuatu. Contoh ayat yaitu yang pertama, Doktor Afikoh sedang merawat adik saya. Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua, Encik Kamal akan ke Epoh pada hari Minggu ini. Yang ketiga, mereka berbuka puasa di tepi terbau. Yang keempat, Cikgu Rozliza merupakan guru matematik kelas saya. Oke, lanjutkan ke ayat tanya. Definisi ayat tanya adalah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk bertanyakan sesuatu dan menggunakan kata tanya, dan ayat diakhiri dengan tanda soal. Oke, contohnya siapa punya? Itu ada tanda tanya. Yang kedua, bila sampai. Itu contoh ayat tanya ya. Dan yang ketiga, itukah orangnya? Dan yang keempat, kenapa sedih? Anak-anak coba perhatikan, dan sudah dari perkataan ayat itu akhirnya ada ayat tanya, yaitu question ya, yaitu yang pertama seperti contohnya siapa punya, ada tanda tanya. Dan yang kedua, bila sampai. Yang ketiga, itukah orangnya. Yang keempat, kenapa sedih. Terusnya ayat seruan. Ayat seruan definisinya atau artinya ayat yang diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan, sakit, dan terkejut. Ayat diakhiri dengan tanda seru. Kalau ayat seruan itu ayat diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, aduh sakitnya kaki aku.